Kalau kamu pikir orang tuamu terlalu keras sama kamu, mungkin daftar hewan lalai ini bakal nunjukin sudut pandang lebih luas tentang parenting yang buruk. Masa kehamilan kuda betina sekitar 1 tahun. Emang kayak lama banget, tapi tunggu, masih ada gajah. Gajah harus mengandung selama 22 bulan sebelum melahirkan. Gak kayak hewan lain yang lebih suka beristirahat dan menunggu kelahiran anak mereka, bagi kuda betina, kehamilan berarti waktunya pesta. Begitu kuda betina hamil, dia berkeliling di sekitar kawanannya dan kawin dengan setiap kuda jantan. Kayaknya hal itu gak ada artinya soalnya dia udah hamil, tapi ada penjelasannya. Kuda jantan cukup bangga dan agresif dengan rivalnya. Tapi kalau kuda jantan mengira anak kuda ini adalah anaknya, mereka nggak akan melukai si kuda muda ini. Jadi, sebenarnya kuda betina cuma mau melindungi anaknya dengan bikin para kuda jantan nggak bisa nentuin siapa ayah anak ini. Itu sifat keibuan yang luar biasa. Makanya, kuda betina ada di urutan terbawah daftar kita. Burung kangkok betina suka menelantarkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka menetas. Mereka bertelur di sarang burung lain, lalu pergi gitu aja. Sulit membedakan telur asli sarang itu dengan telur telantar. Makanya si induk burung di sarang itu mengerami semua telur. Sementara itu, burung kangkok menikmati hidup single yang bebas. Tapi ini nggak sama-sama menguntungkannya. Anak kangkok bikin sarang kacau dan bikin orang tua asuhnya kehilangan anaknya. Karena burung kangkok cepat besar dan menetas lebih cepat. Anak kandung induk yang lebih kecil itu malah jatuh dari sarang. Burung gereja emang imut, tapi jangan tertipu wajahnya yang polos. Burung gereja betina emang induk yang baik dan penyayang, tapi bisa galak banget kayak ibu tiri Cinderella. Burung gereja tipikal hewan monogami, tapi kadang mereka bisa punya hubungan di luar sarangnya. Kalau itu terjadi, burung gereja betina bisa tahu burung betina lain yang kawin dengan pasangannya dan menghancurkan sarangnya. Kenapa? Untuk memastikan burung gereja jantan punya cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Tapi kan bisa pakai babysitter. Anjing laut Harpa menjaga anak mereka di 2 minggu pertama. Jadi mereka nggak bisa dibilang induk terburuk di dunia hewan. Dalam waktu singkat ini, mereka terus berada di dekat anak mereka, merawat dan memberinya makan sepanjang waktu. Tapi setelah itu, induk anjing laut meninggalkan anak mereka sendirian di es. Anak anjing laut itu masih rapuh banget karena mereka belum bisa berenang, berburu, atau melindungi diri. Mereka harus berumur setidaknya 2 bulan untuk mempelajari semua itu. Jadi, mereka cuma menunggu, jadi semakin kurus dan berusaha nggak dimakan predator. Pantesan aja cuma sepertiga anak anjing laut ini berhasil hidup sampai umur 1 tahun. Hamster nggak berbahaya, menggemaskan dan imut kan? Tapi mereka tetap punya satu rahasia gelap yang bisa bikin kaget pemilik mereka kalau nggak diperingatkan. Kadang, hamster betina mengira anak mereka itu makanan. Nggak tahu kenapa tepatnya, tapi saintis punya beberapa teori. Ada yang bilang mereka mencoba mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Ada juga yang bilang induk hamster merasa stres dan terancam dengan anak yang terlalu banyak. Jadi, ini semacam mekanisme perlindungan diri. Untuk menghindari akhir yang sedih ini, para ahli menyarankan jangan bikin induk hamster stres dan penuhi kebutuhan gizinya. Mungkin beruang hitam punya prinsip banyak atau nggak usah sekalian. Mereka biasanya melahirkan 2 atau 3 anak sekali hamil. Tapi kalau anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ditelantarkan karena sang induk berharap bisa mengandung lebih banyak anak tahun depan. Kenapa? Mungkin karena membesarkan 1 anak nggak sepadan sama usahanya. Itu kemalasan yang aneh. Kalau anak beruang hitam bisa memperbesar harapan hidup mereka dengan punya saudara, panda justru punya tradisi sebaliknya. Sulit diakui, tapi hewan menggemaskan ini bukan orang tua yang baik. Induk panda biasanya punya anak kembar, tapi mereka memilih mengasuh salah satunya saja. Mereka akan memberi makan dan merawat anak terkuat. Anak terlemah akan diabaikan dan dipaksa bertahan hidup sendiri. Alasan sikap kejam mereka sebenarnya cukup praktis. Panda makan bambu, tapi bambu nggak cukup bergizi buat bikin panda bisa menyusui kedua anaknya. Bahkan, panda yang hidup di kebun binatang juga melakukan penelantaran ini. Tapi untungnya, pengurus kebun binatang ngasih susu ke semua anak panda.
Meskipun monyet biasanya punya reputasi sebagai orang tua penyayang dan bertanggung jawab, hewan imut berkumis ini beda sendiri. Setelah masa kehamilan 5 bulan, induk tamarin biasanya melahirkan anak kembar. Dan kalau mereka nggak sengaja jatuh dari pohon, dia bakal tega mengabaikan tangisan anak-anaknya. Bahkan, sebagian induk tamarin sengaja melempar anaknya dari pohon tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Tapi nggak semuanya kejam kayak gitu kok. Kalau induk tamarin dikelilingi kelompok sosial besar dengan penyedia makanan dan pelindung yang kuat, dia bakal mengurus anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengawasi atau membantu, dia bisa lepas tanggung jawab. Mungkin karena anaknya nggak bakal bisa bertahan hidup juga. Meskipun tamarin berkumis kelihatan kayak hewan peliharaan, tapi menurut ahli, monyet ini butuh komitmen dan dedikasi yang lebih besar dibanding hewan peliharaan lain. Seenggaknya, kamu terlalu berat buat ditendang dari pohon. Kelinci biasanya dikaitkan dengan pelukan dan rangkulan hangat. Padahal mereka nggak begitu lembut saat mengurus anak mereka. Induk kelinci lebih milih pergi dari liangnya begitu melahirkan. Anak kelinci imut ini harus belajar menghadapi tantangan hidup sendirian. Mereka cuma berinteraksi sama induk mereka beberapa menit sehari saat diberi makan. Menurut saintis, induk kelinci menelantarkan anaknya buat bikin predator bingung dan menjauh. Cara ini emang nggak menjamin 100% berhasil. Induk kelinci juga nggak berusaha bikin naungan yang aman buat anak mereka. Mereka biasanya membuatnya di tempat terbuka. Mungkin kamu nanya, di mana bapaknya? Induk kelinci sebaiknya dipisahkan dari kelinci jantan saat dia membesarkan anaknya. Nggak kayak kuda, kelinci jantan mungkin nggak bakal melukai anaknya. Tapi dia bisa menghamili kelinci betina lagi. Bahkan pada hari kelinci betina melahirkan. Reptil dikenal bukan hewan yang hangat dan penyayang. Cara hidupnya ini juga berpengaruh terhadap gaya parentingnya. Tapi skink ekor panjang punya cara melindungi batasan pribadi yang nggak biasa. Induk kadal ini akan memakan telurnya sendiri saat ada terlalu banyak predator di dekat sarangnya. Dia nggak akan berusaha melawan bahaya itu. Mungkin filosofinya, nggak boleh ada yang memilikinya selain aku. Setelah ancamannya hilang, mereka melanjutkan hidup dan bertelur lagi. Elang betina mengeluarkan 2-3 telur dalam seminggu. Setelah kira-kira sebulan masa pertumbuhan, telur elang akhirnya menetas. Tapi masalah mereka baru dimulai. Secara teknis, telur mereka punya usia berbeda-beda. Jadi mereka nggak menetas serentak. Dan kalau menyangkut persaingan kakak adik, elang hitam bisa cukup agresif sama adik mereka. Anak elang yang lebih tua biasanya mematuk adiknya bahkan sebelum mereka sempat hidup. Mungkin untuk mengurangi persaingan dalam mendapat makanan dan tempat tinggal. Tapi induk elang gak bakal misahin anak-anaknya. Meskipun perkelahian mereka bakal bikin terluka, induk elang gak akan marahin yang menang atau menyelamatkan yang kalah. Ternyata sikap cueknya itu untuk menyiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan elang dewasa yang kejam. Gimana pun juga, mereka tetap burung pemangsa. Burung ini punya kebiasaan memburu mamalia dan burung lain di sarangnya seumur hidup.